Kadang temen-temen tuh kayak biduan gitu. Terus yang ya banyak sih beberapa teman yang gak mau temenan juga, yang dulunya gak punya kulkas, alhamdulillah di rumah udah ada kulkas gitu. Jadi kebetulan aku suka musik ini kebetulan dari mama bapakku juga. Mama seorang penyanyi, bapak juga pemain musik, dan beberapa paman juga sebagai pemusik di kampung gitu. Dan ya kita memang keturunan seni sih kalau aku bisa bilang, karena memang keluargaku banyak bakat gitu di dalam bidang bernyanyi gitu. Dan aku ngerasa bakat yang aku punya itu turun dari mamaku gitu. Ya, jadi dari kecil itu aku memang bercita-cita ingin jadi penyanyi. Jadi aku udah suka musik karena memang orang tuaku genrenya dangdut kali ya. Jadi setiap hari aku mendengarkan lagu dangdut. Jadi aku udah mendarah daging gitu dengan dangdut. Akhirnya aku pengen banget jadi penyanyi. Jadi setiap kan kalau misalnya waktu SD gitu kan sering tuh guru tuh ngasih disuruh bikin biodata gitu, cita-citanya apa gitu, dan aku pasti selalu tulis jadi penyanyi gitu. Tapi aku nggak pernah sama sekali ngebayangin untuk jadi penyanyi yang bisa gabung di industri musik beneran gitu. Dan aku pengennya dulu tuh kayak udah jadi penyanyinya di kampung aja, penyanyi orkes biasa gitu. Aku pengen kayak mamaku gitu. Gak nyangka sih gitu, di usia 19 tahun aku ikut audisi dan ya bisa langsung lolos, dan jadilah udah sekarang bisa gabung sama senior aku yang ada yang udah sukses duluan gitu. Dulu tuh karena masih kecil kali ya, jadi yang penonton tuh lebih seneng gitu sama anak kecil gitu, ibu-ibunya juga. Jadi aku nggak pernah yang mengalami hal-hal negatif sih di atas panggung. Semuanya seneng gitu. Apalagi dulu aku waktu kecil tuh hobi joget gitu. Jadi hobi joget itu heboh banget. Naik kencing Mbak? Enggak sampai kayak naik salon gitu. Karena aku sering ngelihat mamaku tampil kan, jadi aku sering ngelihat aksi panggungnya dia gitu. jadi waktu kecil tuh aku suka joget gitu. Jogetku wah heboh banget. Jadi aku ngeliat ibu-ibu, abang-abang, bapak-bapak di bawah tuh senang gitu. Nah, dulu nggak terlalu sulit sih untuk berbaur sama semuanya, karena aku pikir aku masih kecil juga kan, kayak nggak ada lah yang pengen jahat atau ngebully atau gimana tuh, nggak ada. Kalau temen banyak, karena kan mereka suka genrenya kan pop gitu, ya saya juga suka pop gitu ya kan. Tapi kan karena aku itu tuh udah bukan hanya cita-cita lagi sih, menjadi penyanyi orkes di sana tuh bukan lagi cita-cita, tapi udah ibarat kata udah jadi pekerjaan gitu. Jadi ya karena aku sering tampilnya sebagai penyanyi dangdut, kadang-kadang temen-temen tuh kayak biduan gitu. Terus yang ya banyak sih beberapa teman yang gak mau temenan juga, karena ya mungkin menurut mereka biduan itu norak dan lain-lain gitu ya kan. Dan karena aku orang yang gak punya juga, kita orang miskin, jadi memang aku gak terlalu memikirkan gaya juga gitu kan. Jadi kalau aku dapat uang dari hasil nyanyiku ya itu buat makan kita sehari-hari, buat jajan gitu. Nah mungkin teman-temanku yang lain menurut mereka aku nggak menarik aja untuk jadi temennya mereka gitu. Cuma beberapa aja sih paling yang sesama nasibnya sama tuh mau temen. Yang nasibnya sama saya dia pasti mau temenan, tapi yang lebih ini temenan cuman nggak yang gimana banget. Tapi ya ini pertanyaan komunikasi. Ketika kamu udah jadi artis, mereka berubah nggak? Beberapa ada, tapi beberapa juga yang kayak bodo amat, ngerti gak sih, yang kayak
oh gitu, tapi mereka sebenarnya memperhatikan gitu, ngerti gak sih, ya kan? Mereka sebenarnya gitu, excited gitu, sebenarnya mereka tuh penasaran banget, cuman karena gengsi, jadi kayak cuman aja, tapi dalam hati itu wow gitu. banyak. Cuman ya itulah, aku nggak jadi masalah sih, karena memang waktu itu menurut aku menjadi penyanyi orkes itu adalah kebutuhan. Aku harus beli buku, harus bayar baju sekolah, jadi aku nggak terlalu mikirin mereka. Dan aku juga ikut andil juga kan, maksudnya kalau bisa ada lomba perwakilan sekolah kan lagu-lagunya pop gitu, aku ikut juga gitu. Jadi kadang-kadang karena sering tampil juga kali mungkin ya, karena sering tampil di sekolah gitu, jadi mereka kayak kok Aulia terus sih. Ada, sampai aku ya udah gitu, banyak. Tapi maksudnya kayak dengan teman saya gitu, jadi ya udah gitu. Apalagi itu memang untuk pendidikan kan, karena beberapa temen tuh ada yang kuliah juga, seneng mereka yang kuliah gitu kan, cuman memang ada beberapa hal mungkin yang membuat mereka tidak bisa membayar uang semester, ya kita bantu gitu. Karena aku seneng banget orang-orang yang punya semangat di akademis tuh, aku seneng. Aku kayak gak ngerti, aku kayak jadi patung ya. Karena aku bener-bener gimana sih orang yang nggak pernah bersosialisasi kan. Kalau di kampung tuh ya aku kayak kerja nyanyi aja gitu, kayak nyanyi, dateng, dibayar, udah balik gitu kan. Di sana tuh di kampung tuh tidak mengharuskan kita untuk bersosialisasi sama semuanya gitu. Tapi di sini kan beda dong. Di sini di Jakarta tuh kita mesti bersosialisasi gitu. Nah itu yang membuat aku berat, karena aku nggak terbiasa. Akhirnya beberapa momen tuh jadi bikin aku tuh kayak orang ngelihatnya kayak apaan sih gitu. Yang ya gimana ya, kalau kita nggak terbiasa kan gitu. Cuman ya dari beberapa pengalaman itu aku belajar terus, meningkatkan public speaking juga. Ya akhirnya alhamdulillah lah, sekarang aku udah mengerti dunia industri di Jakarta ini, dunia TV seperti ini gitu, dan aku harus bisa cepat menyesuaikan. Ya, titik terendah mungkin aku pernah mengalami pembulian yang cukup besar menurutku, karena sebelumnya aku nggak pernah mendapatkan bulian seperti itu. Ya, jadi aku pernah mengalami pembulian oleh netizen Indonesia sampai biasalah kalau di atas panggung tuh kan kadang-kadang ada yang nggak suka, ada yang suka sama aksi panggung kita gitu. Jadi untuk mereka yang nggak suka ya mereka bully gitu. Sampai yang aku bener-bener nggak terima tuh adalah orang tua aku tuh dibawa-bawa dan dibilang binatang sama mereka gitu. Sampai yang memang ya kamu itu ya terlahir, emang ya kalau anak yang terlahir dog, orang tuanya dog gitu, anaknya juga jadi dog gitu. Itu kan aku kayak, orang tuaku nggak salah apa-apa loh, mereka nggak tahu itu, maksudnya aku ngapain aja di panggung tuh mereka nggak tahu gitu kan, kok malah dibawa-bawa. Nah itu aku sedih banget di situ, aku kayak hancur banget. Dan beberapa kata-kata selain daripada itu banyak sih kayak gitu. Terus wanita-wanita banyak sih, karena mereka nggak seneng aja gitu sama aku. Menurutku itu karena pada saat itu aku yang jadi menutup diri, aku yang jadi benci sama diriku, aku jadi berpikir keras, aku jadi insecure gitu. Jadi banyak dampak negatif yang aku dapatkan dari pembulian itu. Tapi pas waktu itu mama kasih kamu kayak kasih kamu nasihat siapa yang menenangkan? Balik lagi yang nenangin ya diri sendiri. Orang tua, mama ya karena anaknya dibully kadang-kadang kan waktu itu udah zamannya sosial media kan, jadi orang tua tuh ngelihat
sampai mereka tuh komen juga gitu di sosial medianya mamaku gitu ya kan. Jadi mamaku mau nggak mau ngejawab gitu kan. Akhirnya mental mamaku juga kena. Akhirnya aku yang udah kena mental, mamaku kena mental. Akhirnya yang sesama kena mental ini saling menguatkan satu sama lain gitu. Akhirnya ya balik lagi kita juga yang harus harus kontrol itu semua. Tapi nggak dipungkiri aku terpuruk sih karena itu. Momen tertinggi mungkin pencapaian-pencapaian yang telah aku dapetin dari usaha-usahaku selama aku menjadi public figure di Jakarta. Ya alhamdulillah bisa mengangkat derajat orang tua yang dulunya nggak punya kulkas, alhamdulillah di rumah udah ada kulkas gitu. Ya dulu tuh nggak pernah ada kulkas di rumah ya, tapi semenjak aku ikutan audisi, alhamdulillah bisa kebeli kulkas, bisa kebeli tempat tidur baru yang lebih empuk. Dulu kita tidurnya di lantai. Iya, nggak ada kasur. Iya, pakai tikar, jadi nggak ada kasur gitu. Terus semenjak aku ikut audisi, banyaklah hal-hal yang berubah di rumah. Dan ya aku sekarang punya beberapa karya juga yang aku nggak nyangka bahwa aku bisa punya lagu-lagu itu.